Rakyat tidak mau tahu, rakyat tidak mau mendengar kata tawar-menawar dalam urusan skenario politik kotor yang dijalankan selama proses pemilihan umum. Sehingga kita mendorong agar kemudian lembaga-lembaga yang bertugas, berwenang, berfungsi untuk kemudian punya fungsi memantik proses pembongkaran skenario politik kotor ini dilakukan. Rakyat hari ini sudah menunaikan kewajiban mereka, ya, sudah menjadi warga negara yang baik, tidak ingin ada agenda chaos, tidak ingin ada agenda memekarkan diri, membakar kantor DPR, membakar kantor KPU, Bawaslu dan lain sebagainya, ya. Rakyat hari ini sudah berperan membayar pajak untuk melaksanakan berbagai macam program negara sebagaimana mestinya yang harus dijalankan dengan baik. Rakyat hari ini sudah turun ke jalan untuk meneriakkan suara-suara resahnya. Rakyat hari ini sudah menggunakan seluruh instrumen yang ada, media, aplikasi, segala macam untuk kemudian menyampaikan pesan-pesan serta pembuktian proses kecurangan pemilihan umum kemarin kepada lembaga yang berwenang. Hari ini kalau tidak solid mendapatkan kekuatan dari lembaga-lembaga yang kemudian punya akses secara langsung terhadap perubahan politik kita dalam perubahan bangsa Indonesia ke depan, maka tidak akan mungkin perubahan itu akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Blog Kosuta Channel, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baru beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan hari raya Idul Fitri, ya. Saya doakan semoga sahabat-sahabat semua yang pulang kampung atau mudik manfaatkan momentum hari raya untuk berkumpul bersama keluarga, ataupun yang tidak sempat pulang kampung atau mudik, ya, karena memang ada urusan-urusan yang tidak bisa ditolerir, ya. Semoga kita semua senantiasa untuk terus mendapatkan rasa bahagia, berkecukupan dan rasa syukur. Ya, balik lagi di Blog Kosuta Channel. Seperti biasanya kami hadir dalam obrolan berita-berita populer yang biasanya membahas tentang politik, ya. Dan kalau kita melek dengan keadaan politik kita hari ini sungguh luar biasa, dalam artian apa yang kemudian kita harapkan terkait dengan proses membongkar proses kecurangan hasil pemilihan umum sampai hari ini itu stuck urusannya, ya, stuck prosesnya. Nah, terkhusus kepada anggota DPR nih, gimana, ya? Gimana hak angket yang sebelum-sebelumnya Anda semua narasikan, ya? Sampai hari ini ada beberapa media yang mengatakan bahwa telah tutup buku gitu hak angket ini, ya. Dan memang sepenglihatan kami hak angket ini prosesnya berjalan stuck, atau bisa dibilang ya benar apa yang kemudian diberitakan oleh media-media ini bahwa tutup buku, ya. Terlebih kita melihat momentum hari raya perayaan Idul Fitri kemarin, para elit khususnya ketum-ketum partai atau petinggi-petinggi partai ini, ya, datang untuk saling bersilaturahmi, saling bertemu, saling bertamu, ya. Dan sampai di situ kami tidak ada masalah karena memang tidak salah dan memang sangat positif. Tetapi kita melihat pasca dari pertemuan itu, apakah memang sudah didesain atau secara kebetulan narasi terkait hak angket untuk membongkar kecurangan pemilihan umum hari ini meredup gitu, ya. Maka jangan salahkan kalau kemudian kami rakyat ini menilai dalam obrolan pertemuan-pertemuan itu ada sisipan-sisipan untuk kemudian tidak lagi mengakomodir apa yang menjadi suara rakyat, ya. Saya tegaskan kembali lagi, suara rakyat menginginkan adanya pembongkaran proses kecurangan skenario kotor politik di pemilihan presiden tahun 2024 kemarin. Paling tidak secerca harapan itu muncul ketika sebelumnya para DPR ini, ya, ini kemudian mengemukakan akan menggunakan hak angket mereka untuk membongkar skenario kotor politik tadi. Ya, meskipun sampai hari ini kita melihat ada proses yang stuck gitu.
Maka hadirnya video ini sekaligus menjadi pengingat kepada Anda-Anda semua, jangan kembali lagi seperti sebagaimana mestinya kerja-kerja DPR itu terkait hanya memberikan janji manis, lain di mulut, lain di hati ya. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa politik itu dinamis. Dalam keseharian diartikan adalah perubahan politik yang bisa saja kapan saja bisa berubah. Hari ini misalkan A, besok berubah menjadi B, atau tidak sampai sehari pun, sedetik, semenit, sejam, atau beberapa waktu sebelum satu hari ini bisa saja kemudian berubah lebih drastis ya, menjadi Z bisa jadi ya. Politik yang dinamis ini kemudian hari ini saya melihat tidak lagi sebatas bahwa ada praktik yang wajar ketika perubahan sikap politik itu beradaptasi pada situasi kondisi dan adaptasi terhadap kebutuhan ya. Tapi hari ini berubah menjadi dijadikan senjata untuk kemudian menoleransi berbagai macam praktik kotor dalam politik, praktik jahiliyah, praktik busuk, dan praktik-praktik negatif lainnya di dalam politik. Kenapa demikian? Ya kita melihat hari ini, dahulu berteriak keras menarasikan hak angket untuk membongkar proses kecurangan pemilihan umum ya. Nah, hari ini kita lihat barangkali sudah diamankan masing-masing melalui ketum-ketum partainya atau para cukong-cukong yang ada di belakang. Narasi itu kemudian redup, bahkan diklaim tutup buku ya. Kita melihat hari ini sudah tidak ada lagi ideologi yang mengakar pada partai, kemudian juga individu-individu yang mempunyai integritas yang kuat untuk kemudian berdiri pada prinsip bahwa di dalam politik itu masih punya nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai kebaikan. Seperti itulah keadaan politik kita di Indonesia ini ya. Bahkan saya berani mengatakan konstelasi politik kita di Indonesia ini mengalahkan proses memasak mie instan gitu ya. Bahkan mie instan yang diklaim instan ya, masih saja kalah instannya dibanding dengan konstelasi politik kita di Indonesia. Ada juga seorang yang pernah mengatakan tidak ingin terjun ke dunia politik, ingin fokus urus bisnisnya, tetapi hari ini kita lihat luar biasa ya. Bahkan seorang tadi ini keluarganya menguasai hampir seluruh elemen politik di Indonesia. Ada juga seorang yang baru 2 hari berstatus anggota partai, tiba-tiba menjadi ketua umum partai. Ini kan luar biasa nih ya. Ada yang pernah mengatakan anak saya belum cukup umur, belum punya pengalaman memimpin, menjadi pemimpin di Indonesia, tapi kemudian justru hari ini dia yang turun tangan terhadap pemenangan anaknya untuk memimpin presiden di Indonesia. Luar biasa ini kan? Ya itulah sahabat-sahabat semua. Dan kita melihat pola demikian tidak hanya dilakoni oleh seorang tadi ini ya. Ya saya yakin sih sahabat-sahabat semua sudah mengetahui siapa seorang tadi ini ya. Dan keluarganya tadi ini ya. Nah, pola tadi itu tidak hanya dilakoni dan diperbuat oleh seorang atau bagian dari pemerintahan saja, tetapi hari ini kita lihat DPR pun seperti itu. Seakan sulit sekali membohongi jati diri mereka sebagai dewan pengkhianat rakyat ya. Asik sekali kemarin ketika menjadi poros perlawanan dari kontestan politik tertentu, teriak pihak sana curang, teriak pihak sini curang, ingin melaksanakan hak angket dan lain sebagainya, ingin melaksanakan pemilu yang jujur dan adil sesuai dengan prinsip pemilihan umum itu sendiri. Tetapi hari ini justru secercah harapan yang kemudian dipantik dan dimunculkan oleh para anggota DPR tadi dimatikan oleh anggota DPR itu sendiri ya. Ya akhirnya kita tidak heran dalam beberapa forum beberapa tokoh-tokoh politik ini ketika dalam proses pembahasan hak angket untuk membongkar kecurangan pemilu, beberapa di antara mereka hanya saling menertawakan gitu ya. Dalam artian saling menertawakan ini, mereka kayak tidak percaya bahwa ada kemudian pihak yang akan
melanjutkan hak angket untuk membongkar kecurangan pemilu, ya. Bukan tidak mungkin karena mereka sudah saling mengetahui kartunya, ya. Sudah saling mengetahui bahwa ini hanya omong-omong doang nih. Hanya ucapan-ucapan manis bagaimana mestinya yang memang sering mereka katakan, ya. Ibu Irma misalkan dalam salah satu diskusi di Universitas Indonesia yang waktu itu mengklaim bahwa seluruh partai ini kura-kura, seluruh partai ini korup, ya. Jadi kalau ada satu partai yang kemudian menuduh partai lain berbuat curang, ya berkacalah, ya. Jadi seakan Ibu Irma mengatakan bahwa mereka semua ini sebenarnya pelaku dari kecurangan itu, ya. Dan kita lihat hari ini juga Pak Deddy Sitorus, kader ganas dari PDIP, mulai narasinya itu sedikit redup gitu, ya. Kemarin teriak keras terkait hak angket bla 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 bla. Dalam forum ILC terakhir saya melihat beliau seakan-akan dengan keadaan hari ini yang begitu kacau balau amburadul, beliau menyalahkan seluruh pihak dengan mengatakan kita semua bersalah, sudahlah bla 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 dan lain sebagainya. Nah, inilah kerjaan dari para politikus-politikus kita nih, ya. Ketika sampai pada kebuntuan keadaan politik, akhirnya saling melempar tanggung jawab, saling menyalahkan dan semacamnya. Bahkan rakyat yang kemarin mereka dorong untuk yuk rakyat berpartisipasi dalam pemilihan umum hari ini, ya, tentukan hak pilih kalian, gunakan hak pilih kalian mencoblos di hari H pencoblosan pemilihan umum untuk menentukan arah bangsa ke depannya. Tetapi apa kita lihat hari ini, ya? Kita yang didorong untuk berpartisipasi pada kemajuan bangsa, kemudian kita juga yang disalahkan. Nah, ini luar biasa, ya. Maka satu forum lain saya teringat apa yang kemudian menjadi instruksi dari Pak Rocky Gerung kepada Ketua Bawaslu waktu itu. Yang sama narasinya menyalahkan kita semua bersalah, kita semua punya andil untuk perbaikan A, B, C, D dan lain sebagainya. Padahal Anda semua itu pemain, ya, di ranah politik elektoral nasional. Kenapa kemudian ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan, akhirnya orang semua yang diikutkan dalam kesalahan tersebut? Kita sudah berperan untuk kemudian memberikan pajak, memberikan tugas dari kerja-kerja warga negara yang baik untuk para penyelenggara yang diharapkan juga bekerja dengan baik. Tetapi ketika kalian semua tidak bekerja dengan baik, kok rakyat lagi yang diikutkan dengan kesalahan atau kerja-kerja yang tidak baik kalian lakukan. Nah, ini kan luar biasa para politikus kita nih, ya. Nah, sahabat-sahabat Blog Kosota Channel, video ini terkhusus kepada mereka, para anggota DPR, ya. Ataupun kalau ada para elit politik yang melihat, segeralah untuk kemudian merefleksi diri. Paling tidak sediakan satu ruang dan waktu untuk membohongi jati diri kalian sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat. Dengarlah rakyat, ya. Dengarlah rakyat sebagaimana teks yang tertulis dalam hukum bernegara kita, bahwa DPR bukan Dewan Pengkhianat Rakyat tapi Dewan Perwakilan Rakyat, ya. Anggaplah Dewan Pengkhianat Rakyat itu hanya bersifat sementara gitu, ya. Untuk kalian kesampingkan dulu tuh ego pengkhianatan terhadap rakyat. Jalan sebagaimana tugas, wewenang, fungsi kalian terkait dengan apa yang tertulis dalam hukum bernegara kita. Ya, terakhir ini kembali lagi mengingatkan kepada anggota DPR. Di persimpangan dilema semacam inilah sebetulnya Anda semua diuji, ya. Anda semua diuji terkait dengan hati nurani dan apa yang kemudian menjadi tawaran-tawaran bersifat materi kepada kalian, ya. Rakyat tidak mau tahu, rakyat tidak mau mendengar kata tawar-menawar dalam urusan skenario politik kotor yang dijalankan selama proses pemilihan umum. Sehingga kita mendorong agar kemudian lembaga-lembaga yang bertugas, berwenang, berfungsi untuk kemudian punya fungsi memantik proses pembongkaran skenario politik kotor ini dilakukan, ya. Rakyat hari ini sudah menunaikan kewajiban mereka, ya. Sudah menjadi warga negara yang baik, tidak ingin ada agenda chaos, tidak ingin ada agenda
memekarkan diri, membakar kantor DPR, membakar kantor KPU, Bawaslu dan lain sebagainya ya. Rakyat hari ini sudah berperan membayar pajak untuk melaksanakan berbagai macam program negara sebagaimana mestinya yang harus dijalankan dengan baik. Rakyat hari ini sudah turun ke jalan untuk meneriakkan suara-suara resahnya. Rakyat hari ini sudah menggunakan seluruh instrumen yang ada, media, aplikasi, segala macam untuk kemudian menyampaikan pesan-pesan serta pembuktian proses kecurangan pemilihan umum kemarin kepada lembaga yang berwenang. Hari ini kalau tidak solid mendapatkan kekuatan dari lembaga-lembaga yang kemudian punya akses secara langsung terhadap perubahan politik kita dalam perubahan bangsa Indonesia ke depan, maka tidak akan mungkin perubahan itu akan terjadi ya. Persetan pada akhirnya siapapun yang menang, sekali lagi kami ingin mengatakan terserah dengan siapa yang akan menang, tetapi rakyat paling tidak menginginkan ada perubahan yang tidak dinormalisasi dan berpotensi akan terjadi dalam pilkada yang akan datang dalam beberapa bulan ke depan. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semua. Terima kasih yang sudah mendengar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.